Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi tentang soal UP PPG Bahasa Inggris Pedagogik yang muncul ketika saya mengikuti UP pada bulan Desember kemarin. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan 8 materi yang muncul atau yang saya temui ketika saya mengikuti UP. Baiklah sahabat guru, sebelum saya menyampaikan 8 materi yang saya masih ingat muncul ketika UP kemarin, pada kesempatan ini saya akan membahasnya secara global saja. Nah, untuk yang lebih detail atau rincinya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk sahabat guru untuk tetap dukung channel saya dan subscribe, like, share, and comment agar teman sekalian bisa mendapatkan updatean dari soal-soal UP yang baiklah, kita mulai untuk materi yang pertama. Ketika saya UP kemarin ada 2 atau 3 soal yang berhubungan dengan Principles of Assessment. Jadi, Principle of Assessment-nya ini ada 5 topik yang dibicarakan, yaitu tentang reliability, validity, practicality, authenticity, dan washback. Nah, soal saya kemarin itu memberikan suatu studi kasus, kemudian kita disuruh memilih penilaian atau prinsip penilaian yang mana yang cocok diterapkan, apakah reliability, validity, practicality, authenticity, dan washback. Nah, soal saya kemarin itu lebih ke reliability sama washback. Jadi sahabat guru harus memahami dari masing-masing tentang prinsip penilaian ini. Yang kedua, selain dari 5 prinsip penilaian yang telah saya sebutkan, kemudian ada juga 3 prinsip penilaian seperti assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Jadi juga kita diberikan suatu studi kasus, kemudian kita disuruh memilih apakah studi kasus ini lebih cocok ke assessment of learning, assessment for learning, ataupun assessment as learning. Jadi sahabat guru sekalian harus mengetahui apa perbedaannya dari of, for, dan L ini. Sehingga sahabat guru bisa dengan mudah menentukan kasus itu lebih ke of learning-nya, for learning-nya, atau as learning-nya. Kemudian yang ketiga yaitu ada PTK. Nah, pada PTK ini saya menemukan ada 2 soal. Soal yang pertama itu kita disuruh meminta untuk membuat judul dari PTK. Jadi kita diberikan suatu masalah atau kasus, kemudian kita disuruh meminta untuk membuat judul PTK. Kemudian yang kedua itu ada tentang PTK atau jenis PTK apa yang cocok untuk menghadapi masalah yang ada pada kasus tersebut. Jadi, yang pertama kita membuat judul, yang kedua kita diminta untuk kegiatan PTK itu atau penelitian apa yang cocok untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian, yang keempat ada model pembelajaran. Jadi, sahabat guru harus mengerti dan memahami dari model pembelajaran yang ada. Nah, di antaranya adalah problem-based learning, project-based learning, inquiry learning, discovery learning, dan cooperative learning. Nah, pada soal UP kemarin yang lebih banyak muncul itu, dan yang kelima, selain dari model pembelajaran definisinya, kemudian juga kita harus memahami sinteks dari model pembelajaran yang ada. Sinteks ini maksudnya langkah-langkah atau kegiatan. Jadi langkah kegiatan PBL itu seperti apa, langkah kegiatan project based learning itu seperti apa, inquiry seperti apa, discovery seperti apa, cooperative learning seperti apa. Karena nanti tipe soalnya tidak langsung PBL itu seperti apa, sintak-sintak PJBL itu seperti apa, namun lebih ke penerapannya. Misalkan kita diberikan soal kegiatan tentang problem-based learning, kemudian kegiatan PJBL learning. Jadi sinteksnya itu apa untuk studi kasus atau untuk kegiatan yang ada pada soal tersebut. Sehingga kita harus mencocokkan sinteks yang ada itu terhadap suatu kegiatan pembelajaran yang ada. Seperti itu.
Kemudian yang keenam ada jenis atau ranah pengetahuan. Nah, di sini kita diminta untuk dapat menentukan atau membedakan antara keempat ranah pengetahuan ini, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Lagi-lagi soalnya itu ialah studi kasus. Jadi kita diberikan suatu kasus atau penerapan dari keempat ini dan kita disuruh memilih nanti apakah uh, soal itu atau apakah kegiatan yang ada di soal itu termasuk kepada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ataupun metakognitif. Jadi yang ketujuh yaitu tentang TIPEC. TIPEC di sini soalnya itu dikaitkan dengan model pembelajaran yang ada. Jadi nanti kita disuruh memilih mana yang TIPEC kegiatannya berdasarkan model pembelajaran yang diberikan di dalam soal. Ketika saya UP kemarin, soalnya itu lebih ke model pembelajaran PBL dan PJBL, kemudian untuk pilihannya diberikan sinteks kegiatannya, nanti di pilihan jawaban itu akan terlihat apakah sinteks dari model pembelajaran yang diterapkan itu mengandung TIPEC atau tidak. Intinya kalau TIPEC itu lebih ke penerapan teknologi, selain dari pedagogical dan content knowledge. Yang kedelapan yaitu ada tentang komunikasi pembelajaran itu terjadi apakah secara sinkronus ataupun secara asinkronus. Dua-duanya sama melibatkan teknologi, yang satunya offline, yang satunya itu adalah daring atau online. Jadi dari bahasanya juga sudah bisa kita tentukan mana yang offline, mana yang online. Sinkronus sudah pasti itu online, langsung tatap muka melalui video teleconference atau bisa Zoom, Google Meet, Webex, dan lainnya. Sedangkan asinkronus itu juga menggunakan teknologi tapi lebih kepada yang tidak langsung bisa berkomunikasi. Jadi kegiatan pembelajaran atau komunikasi pembelajarannya itu dilakukan melalui email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan asinkronus dan sinkronus. Jadi nanti juga soalnya itu kita diberikan studi kasus lagi, sehingga yang ditanya model komunikasi seperti apa yang cocok digunakan, apakah sinkronus ataupun asinkronus. Baiklah sahabat guru, demikianlah 8 materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan video ini, dan untuk detailnya bisa sahabat guru nanti temukan di video saya selanjutnya. Untuk sahabat guru yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe untuk mendapatkan info terupdate terkait soal UP yang muncul ketika ujian. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.